Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita dalam majlis yang mulia ini, di dalam salah satu taman di antara taman-taman surga, dalam rangka kita mengobati kebodohan kita terkait agama Allah yang mulia ini. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, di dalam sebuah ungkapannya beliau pernah mengatakan, fasadun nas fi amrain. Kerusakan manusia itu terjadi karena dua sebab. Yang pertama, ittiba'ul hawa. Ketika kita memperturutkan hawa nafsu kita, mengingkari kebenaran, mengikuti keburukan, mengikuti yang batil. Karena namanya ittiba'ul hawa itu, kata para ulama, ya'riful haqqa wa yukhalifuhu. Dia mengetahui tentang kebenaran, tapi dia menyelisihi kebenaran itu. Dia tidak mengikutinya. Itu namanya ittiba'ul hawa. Sedangkan sebab yang kedua, yaitu al-jahl, kebodohan. Kalau ittiba'ul hawa umumnya menimpa orang-orang yang berilmu, orang alim. Biasanya para ulama, mereka menyembunyikan kebenaran, atau mereka-mereka yang berilmu menyembunyikan kebenaran dan menyampaikan kebatilan. Sedangkan al-jahl umumnya menimpa orang-orang awam. Ketidaktahuan mereka tentang agama menjadikan mereka beramal tanpa ilmu, sehingga mereka pun terjatuh ke dalam keburukan. Maka kita belajar menuntut ilmu ini para jamaah sekalian, sebagaimana wasiat dari Imam Ahmad, li raf'il jahli an nafsi wa raf'il jahli an ghairi. Kita mengangkat kebodohan dari diri kita, dan kita niatkan untuk mengangkat kebodohan dari orang lain, dari keluarga kita, istri, anak kita, kerabat kita, tetangga kita, bahkan teman-teman kita dan kaum muslimin secara umum. Ajarkan kepada mereka tentang Islam, tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kembali kita bersama Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Arba'in An-Nawawiyah. Kita masih pada hadis yang ke-23, yaitu hadis dari sahabat Abu Malik Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, yang berbicara tentang beberapa hal yang berkaitan dengan urusan-urusan agama. Dan kita telah sampai pada pembahasan yang berkaitan dengan atau penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, was-salatu nurun. Salat itu merupakan cahaya. Baik, kita baca di sini. Berkata penulis, semoga Allah Ta'ala mengampuni dan merahmati beliau, was-salatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Apa maksudnya salat itu adalah cahaya? Ay salatul faridhati wan nafilah nurun. Yaitu salat yang wajib ataupun salat yang sunnah. Kedua-duanya itu merupakan cahaya.
Nurun fil qalbi, cahaya di dalam hati. Wa nurun fil wajhi, cahaya pada wajah. Wa nurun fil qabri, cahaya di dalam kubur. Kuburan itu gelap, butuh cahaya. Salah satu cahayanya itu adalah sholat. Ya. Wa nurun fil hasyr, demikian pula dia adalah cahaya ketika kita berada di padang mahsyar, di hari kiamat. Al-Hasyr itu kan salah satu dari nama kiamat. Kan ada surat namanya surat apa itu? Al-Hasyr. Ya, dalam surat Al-Hasyr kan ada surat Al-Hasyr, artinya pengumpulan. Nah, ketika Allah menamakan nama-nama hari kiamat itu jamaah dengan nama ini, nama ini, nama ini, itu memiliki makna. Jadi ada maknanya. Kenapa Allah menamakan hari kiamat dengan ini ke nama ini? Ada maknanya. Kayak contoh Al-Hasyr. Kenapa Allah menamakan hari kiamat dengan Al-Hasyr? Yaitu pengumpulan. Karena memang di hari kiamat manusia akan dikumpulkan seluruhnya dari manusia pertama sampai terakhir. Dikumpulkan dalam satu tempat yang disebut dengan mahsyar. Jadi tempat berkumpul itu namanya mahsyar, sedangkan hari berkumpul itu namanya yaumul hasyr. Bisa dipahami ya? Ya. Jadi tempat itu namanya mahsyar. Ya. Li'annal hadis mutlaqun, karena hadis yang menjelaskan tentang manfaat dari salat ini sebagai cahaya itu jelas hadisnya. Ya. Jelas sifatnya mutlak, artinya Allah memberikan cahaya pada setiap kondisi seorang hamba. Idza sallaita salat al-haqiqiyah, apabila engkau salat dengan salat yang terbaik, allati yahduru biha qalbuk, yang mana di dalam salat tersebut engkau menghadirkan hatimu. Kita khusyuk, menghadirkan hati. Jadi benar-benar kita khusyuk dalam salat kita. Wa takhsha'u jawarihaka, dan engkau benar-benar menjaga segala anggota tubuhmu. Jadi anggota tubuh itu kalau dikatakan khusyuk, dia benar-benar akan dijaga. Dia berupaya tidak bergerak, dia berupaya untuk tidak melakukan hal yang sia-sia. Ya. Jadi benar-benar dia melakukan gerakan-gerakan yang hanya berkaitan dengan sholat. Bahkan sampai ada orang tuh buat program, nama programnya terapi sholat khusyuk. Buat apa tuh buat program terapi sholat khusyuk itu? Kalau antum masih melakukan kebid'ahan, ya tidak bisa. Orang yang masih melakukan kebid'ahan, melakukan kesyirikan, apalagi melakukan maksiat, sulit untuk mendapatkan kekhusyuan di dalam sholat. Jadi kalau kita ingin dapatkan kekhusyuan dalam sholat itu, tinggalkan semua itu dulu. Baru kita bisa merasakan yang namanya kekhusyuan dalam sholat itu. Ya nggak perlu ikut terapi-terapi ini. Sudah gitu terapinya bayar pula. Buat apa ya antum bayar terapi, ikut terapi ini? Ya, ikut ini bayar. Asal antum datang ke Jami Mekah, sudah duduk gratis. Antum belajar. Sini banyak pengajian. Ya. Sudah gitu tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa aja mas. Nah, kata saya di sini, engkau hadirkan hatimu. Makanya ketika seorang ingin memasuki sholat itu, dia tinggalkan dulu urusan-urusan dunianya. Antum ambil dulu, antum taruh. Misalnya antum mau masuk masjid nih, pekerjaan antum, pekerjaan duniawi antum tinggalkan dulu di emperannya, jangan bawa masuk. Kalau antum mau masuk, tidak khusyuk sholat antum.
Itu mengganggu konsentrasi kita nanti. Makanya kadang-kadang kita tidak sadar apa yang dibaca oleh imam, tidak ngerti apa yang dibaca oleh imam. Ya itu tadi. Imam baca surat apa, kita tidak tahu. Ketika ditanya, tadi imam baca surat apa? Apa ya? Lupa. Yang jelas Al-Fatihah Ustaz. Iya itu rukun jelas. Itu rukun yang jelas. Al-Fatihah antum tidak baca, nggak ada sholat bagi kita. Ya. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab, kata para ulama. Berdasarkan hadis Nabi SAW, sholat itu tidak terima kalau antum tidak membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah rukun. Kalau surat boleh nggak dibaca. Andai kata antum sholat jahar setelah amin langsung Allahu Akbar ruku, sah sholat antum. Cuma masalahnya antum pasti didemo sama jamaahnya, bid'ah ini. Ini imam-imam bid'ah ini katanya. Karena nggak baca surat pendek. Padahal sebenarnya itu kan sunnah. Ya. Tapi sunnah yang sebaiknya selalu dilakukan. Nah, hadirkan hati. Lalu apa kata beliau? Wa tahussu bi anna qalbaka istanara wa taltadzu bidzalika ghayatal iltizaz. Maka engkau akan merasakan hatimu itu pasti akan bercahaya. Dan engkau akan merasakan kenikmatan yang luar biasa sekali dari sholat tersebut. Nah, kenapa Nabi SAW sholatnya bisa lama? Karena beliau itu merasakan lezatnya sholat itu. Ya. Bayangkan sholat Nabi kan lama gitu kan ya. Kita kalau imamnya lama dikit, kita sudah kasih kode itu. Bagi orang yang tidak terbiasa sholat lama itu dikasih kode. Makanya kalau bisa takmir masjid menyiapkan obat batuk di masjid itu. Jadi ini ono sing batuk kasih. Jadi gitu kan. Saling saut gitu kan. Ya. Nah, itu tanda itu terlalu panjang maksudnya. Kasih kode, pendekin maksudnya. Ini kepanjangan ini. Kadang-kadang imamnya nggak peka aja. Apalagi kalau sholat maghrib pas waktu mau buka puasa sudah kepikiran itu nasi itu. Es campur di rumah, es doger segala macam itu. Nah, karena kita tidak merasakan kelezatan itu dalam sholat kita, kita butuh. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Yang mana hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih An-Nasa'i. Dan juga dikeluarkan Imam Ahmad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hubbiba ilayya minad dunya." Aku dijadikan memiliki ketertarikan kepada dunia ini dalam dua hal. Yang pertama an-nisa, kepada para wanita. Dan yang kedua wattib, yaitu minyak wangi. Makanya Nabi SAW itu senang sekali terhadap minyak wangi. Bahkan dalam hadis Nabi mengatakan 3 hal yang tidak boleh ditolak. Yang pertama minyak wangi, yang kedua susu, yang ketiga bantal. Ini nggak boleh ditolak nih. Ustaz, kenapa? Antum Ustaz tanya, Nabi ngomong gitu. Sudah lakukan aja. Kenapa susu nggak boleh ditolak? Wallahu a'lam. Besok kalau ketemu Nabi kita tanya. Kenapa susu nggak boleh ditolak? Kenapa bantal nggak boleh ditolak? Tapi kalau minyak wangi disebutkan oleh para ulama itu, karena minyak wangi itu bagian daripada keindahan. Dan kita disuruh untuk menghadap Allah Ta'ala dalam kondisi indah. Makanya antum lihat kan, seputaran Masjid Nabawi, Masjid Haram yang paling banyak jualan kalau nggak gamis minyak wangi. Nah, minyak wangi. Nah, kalau antum habis minyak, beli Ampel dekat ya mah. Ini juga banyak ya mah.
Beli minyak wangi itu. Tidak usah khawatir. Orang yang dia ingin mengamalkan sunnah ini, Allah ganti nanti uangnya sama Allah Ta'ala. Karena menggunakan minyak wangi itu bagian daripada kita melakukan sesuatu yang dicintai oleh Nabi SAW. Berarti kita sedang menghidupkan sunnah. Iya. Lalu apa kata Nabi? Wa ju'ila qurratu aini fis shalah. Dan Allah menjadikan ketenangan bagi diriku itu dalam ibadah salat. Ya. Dalam ibadah salat. Oleh karenanya dikatakan oleh syurahul hadis ketika menafsirkan hadis ini, menjelaskan hadis ini. Sebagian syurahul hadis itu mengatakan begini. Saya nukilkan ya. Wa hadza bayanun li adzimi mahabbatihi laha. Ini menunjukkan betapa Nabi sangat cinta kepada salat ini. Wa dzalika lima fiha minal qurbi minal maula azza wa jalla. Karena dalam salat itu kita sedang mendekatkan diri kita kepada Allah. Pertanyaan, tempat yang paling dekat antara Allah dengan hambanya di mana? Sujud. Berarti itu di mana? Salat. Salat itu titik di mana seorang itu merendahkan dirinya. Karena dia meletakkan bagian yang paling tinggi dari anggota tubuhnya di tempat yang sangat rendah. Bahkan coba lihat posisi kepala ketika sujud itu lebih tinggi, mohon maaf nih, lebih tinggi daripada pantat kita, betul kan? Pantatnya di atas. Sedangkan kepala itu berada di bawah. Tetapi itu tidak menghinakan kita. Coba kalau sujud itu antum letakkan kepada manusia, hina. Tapi karena kita meletakkan kepada Allah sujud itu, maka Allah Ta'ala mengangkat derajat kita. Oleh karena itu kenapa kita tidak boleh sujud kepada selain Allah? Manfaatnya itu. Karena kalau sujud kepada manusia, itu kita sedang menghinakan diri kita. Tapi kalau kita sujud kepada Allah, kita sedang mengangkat derajat kita. Sama seperti kenapa kita tidak boleh minta-minta. Kenapa kita hanya disuruh berdoa sama Allah? Karena minta-minta menghinakan manusia. Sementara kalau dia berdoa meminta sama Allah, Allah Ta'ala memuliakan dia. Ya. Coba kalau antum lihat ada orang butuh, antum kasih coba. Apalagi orang yang sudah tua. Karena bisa jadi orang mereka yang tua, yang sudah kondisinya lemah, mereka punya hati yang ikhlas. Mereka ingin mendoakan kita mungkin. Bayangkan antum kasih 2.000 ya, doa antum kasih 2.000. Coba lihat doanya coba. Terima kasih nak, murah rezeki, selamat dunia akhirat. Bayangkan 2.000 selamat dunia akhirat antum doakan coba. Antum pergi ke pendeta itu, tebus dosa, nggak mau 2.000 pendetanya. Coba antum tanya orang penebusan dosa pergi ke pendeta itu. Emang berapa dikasih pendetanya? Nggak mau segitu. Saya pernah diceritakan sama mantan orang yang tukang antar jemput pendeta untuk ceramah. Jadi mereka juga ada ceramahnya jemaah ya. Kayak kita gitu loh. Jadi dulu dia ini tukang antar jemput, tapi sudah masuk Islam. Ya. Jadi pendeta itu tuh luar biasa sekali diberikan dunia. Misalkan ya, dia dijemput nih pakai mobil mewah misalkan. Ya, dijemput untuk ngisi tausiah batil misalkan ya. Ini tausiah batil bukan tausiah agama, tausiah batil ya. Dia pergi ngisi di gereja itu, misalkan gereja A, pergi ke sana. Dijemput nih, standby sudah yang jemput ini. Kata dia, pokoknya kalau pendetanya ngomong, iki mobil opo kok enak. Seminggu kemudian mobil itu ada di rumahnya. Seminggu kemudian mobil itu di rumahnya. Jadi fasilitasi gitu loh. Diberikan kepada mereka supaya mereka semangat menyampaikan keburukan. Gitu maksudnya. Supaya mereka tetap istiqomah di atas kebatilannya. Ya, bayangkan. Istiqomah ya. Jadi antum tidak boleh istiqomah di atas kebatilan. Ketakwaan aja. Ini yang ngomong, mereka yang dulu ngantar pendeta gitu. Ngantar pendeta, ngantar pergi ke gereja-gereja itu. Lalu Islam dia, tobat dia. Ya. Subhanallah, terakhir saya dapati beliau sangat aktif sekali dalam membantu dakwah, ingin menebus kesalahannya. Baik, kita kembali ke sini. Jadi
Nabi SAW itu senang sholat karena itu merupakan cara untuk beliau mendekatkan diri beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang dimaksud dengan sholat itu sebagai cahaya, karena dia akan menjadi cahaya dalam hati, di kuburan, di dunia, apalagi nanti kita di hari kiamat. Kemudian ucapan Nabi SAW berikutnya, Nabi mengatakan was-shadaqatu burhanun. Sedekah itu merupakan bukti. Sekarang apa yang dimaksud dengan sedekah? Sedekah itu adalah badlul mali lil muhtaji taqarruban ilallah. Kita mengeluarkan harta untuk orang yang membutuhkan dengan niatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Perhatikan poinnya di situ. Mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karenanya ketika seorang mengeluarkan sesuatu dari hartanya, tapi tidak ada niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, dia tidak dikatakan sedekah. Dia hanya dikatakan tajridul ato istilahnya. Hanya sekedar pemberian biasa. Jadi pemberian itu kalau antum mau katakan dia sebagai sedekah, dia harus disertai dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Saya kasih contoh sederhana ya. Seorang kepala rumah tangga ketika dia memberikan harta kepada istrinya tanpa niat ini sebagai bentuk dia bertanggung jawab ya kepada Allah Ta'ala, sebagai bentuk dia menjalankan amanah, kemudian mendekatkan diri kepada Allah dengan memberikan kepada istrinya, tidak ada niat itu, berarti sekedar pemberian yang memang tanggung jawabnya dia sudah. Itu memang sudah menjadi kewajiban dia sebagai kepala rumah tangga. Tapi nilai pahalanya di situ kata para ulama bisa jadi tidak ada. Nah, sehingga supaya itu bernilai sedekah yang afdol, kita niatkan saya kerja, saya mencari nafkah sebagai bentuk tanggung jawab saya di hadapan Allah terhadap istri dan anak-anak saya, supaya dia menjadi sedekah yang agung di sisi Allah. Ya. Tapi sebagian orang mengatakan khusus kepada keluarga itu sudah otomatis. Itu sudah otomatis karena dia terhimpun dalam pernikahan itu. Karena kan pernikahan itu setengah dari agama, sehingga apa yang tercakup dalam pernikahan itu semuanya dihitung sebagai ibadah. Ada yang mengatakan demikian. Dikecualikan yang namanya memberikan nafkah kepada anggota keluarga. Cuma kalau pemberian kepada tetangga, kepada teman, kalau tidak diniatkan sebagai mendekatkan diri kepada Allah, dia hanya sekedar pemberian biasa sudah. Ya udah, kita seperti biasa kita bisa saling memberi gitu kan. Saling memberi satu dengan yang lainnya. Kan umumnya biasa kan manusia saling memberi kan. Nah, itu yang perlu dihadirkan dalam diri kita jemaah. Saya memberikan ini sebagai bentuk ingin mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Sehingga nanti masuk ke dalam bab yang disebutkan oleh para ulama, rubba amalin sogirin tukabbiruhun niyah, wa rubba amalin kabirin tusogirhun niyah. Banyak amal yang kecil tapi dia bisa besar karena perkara niat. Tapi sebaliknya, ada amalan yang besar, dia menjadi kecil, itu disebabkan karena lantaran niatnya. Nah, bisa masuk ke situ nanti. Nah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini, sedekah itu badlul mali lil muhtaj, takarruban ila Allah. Dalam rangka untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga kalau tanpa niat untuk mendekatkan diri, itu bisa jadi masuk dalam kategori ya atau anjaridan namanya, yaitu pemberian biasa. Ya wis pemberian biasa gitu. Kayak ibarat kata sumbangan sosial. Nah, sumbangan sosial. Karena kan orang membantu sosial, membantu orang yang terkena musibah, itu kan atas dasar kemanusiaan toh. Bukan dalam rangka ingin menghilangkan niatnya ini segala macam. Kadang-kadang jarang yang seperti itu. Ya. Maka di situ niat itu ditata supaya dia menjadi satu ibadah yang besar. Taib. Kemudian Nabi mengatakan sedekah itu burhan,
bukti. Kenapa sedekah dikatakan bukti? Karena dia adalah tanda dari benarnya keimanan kita. Kok bisa sedekah itu disebut dengan bukti? Maka disebutkan oleh para ulama, ya, sebelum saya sampaikan apa yang kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini, karena umumnya sedekah itu dia tidak bisa bermain matematika dia. Dia tidak bisa main matematika, tetapi yang dikedepankan dalam masalah sedekah itu adalah masalah iman. Dalam masalah iman. Contoh nih, Nabi bersabda, "Salasun uqsimu alaihinna." Ada 3 hal yang aku bersumpah atas ketiga perkara ini, kata Nabi. Lalu Nabi menyebutkan salah satu dari 3 itu, "Mana qasomalu abdin min sodakoh." Sedekah tidak akan mengurangi harta. Sekarang nih, kita lepaskan iman dulu. Kita berbicara matematika dulu. Namanya hukum matematika, ya 10 itu kalau diambil 1 maka menjadi 9. Bertambah atau berkurang? Berkurang. Itu hukum matematika. Antum ambil berkurang. Kalau antum tambah baru dia bertambah. Sekarang antum setiap hari ngambil saldo. Berkurang atau bertambah itu? Berkurang. Hukum matematikanya begitu. Tapi dalam Islam, dalam bab sedekah, nggak begitu konsepnya. Konsepnya itu iman dia. Sesuatu yang antum keluarkan untuk antum berikan berupa sedekah, itu memang secara nominal dia berkurang. Tetapi pada hakikat di sisi Allah, itu adalah bertambah. Dan itu hanya orang-orang yang imannya kuat baru bisa percaya. Karena di dalam Al-Quran Allah mengatakan, Innallaha la yukhliful. Ya, Allah nggak pernah ingkar dengan janjinya. Semua apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran yang berbunyi tentang sedekah, Allah itu pasti akan memberikan janjinya tersebut. Ya. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan apa? Wa ma anfaqtum min syai' wa huwa yukhlifuhu. Apa yang kalian keluarkan, yang kalian infakkan dari sesuatu, pasti Allah yang akan memberikan balasannya. Pasti Allah akan memberikan gantinya. Cuma yang perlu digarisbawahi, Allah mengganti apa yang kita keluarkan itu bukan seperti membaikkan hari ini antum keluarkan 1, besok langsung 2. Enggak gitu aja konsepnya. Tapi Allah akan mengganti dengan yang lebih banyak. Ya, sehingga konsepnya sedekah itu bukan matematika tetapi iman dia. Makanya kenapa disebut sedekah itu burhan, bukti. Karena seseorang ketika mendatangkan bukti, dia harus didasari dengan dorongan yang kuat. Dan itulah dorongan iman. Coba lihat para sahabat ridwanullah ta'ala ajma'in ketika mereka disuruh bersedekah. Mereka tidak pernah protes mereka. Keluarkan, disuruh ayo kita infak untuk perang, dikeluarkan segala macam. Tapi apa yang kembali kepada mereka? Lebih banyak daripada apa yang mereka keluarkan. Lebih banyak. Dan mungkin antum sudah sering dengar bagaimana seorang yang bernama Sulaiman Ar-Rajhi, seorang konglomerat Saudi itu, yang telah mewakafkan hartanya untuk kaum muslimin. Ketika dia mewakafkan seluruh hartanya, ia kembali 2 kali lipat dari apa yang dimiliki. Nah, itu contoh orang yang dia bermain iman di situ. Dia tidak bermain matematika. Sekarang kalau dia bermain matematika, dia infakkan, dia wakafkan seluruh hartanya. Gak mau dia. Apalagi pebisnis. Pasti akan berbicara untung rugi. Tapi dia kesampingkan itu dulu. Dia kedepankan yang namanya iman di situ. Iman yang berbicara di situ. Makanya dalam bab sedekah, bab yang tidak boleh kita berbicara matematik. Tidak boleh berbicara prinsip ekonomi dalam masalah sedekah itu. Tetapi kita berbicara tentang bab iman. Karena di situ orang yang beruntung dari sedekah adalah orang yang beriman. Bukan orang yang berbicara tentang bab ekonomi atau bab matematika. Karena nggak gitu konsepnya. Kalau matematika kan 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau dalam ilmu keyakinan, dalam ilmu iman, 1 tambah 1 itu lambangnya angka 8 yang dimiringkan itu loh. Apa bahasanya itu? Tidak terhingga. Nah, ya toh? Yang gini tuh loh. Nah, artinya tidak ada nilainya. Tidak bisa dinilai itu. Allah memberikan keluasan kepada yang namanya sedekah itu.
Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ada'afan katsira." Orang yang ngeluarin, orang yang infak, sedekah, Allah ganti dengan berkali-kali lipat. Allah tidak katakan mengganti satu loh ya, berkali-kali lipat. Diberikan banyak sama Allah Ta'ala. Tetapi di situ yang bermain harus iman. Contoh sederhananya dalam hadis yang lain. Antum gimana bayangkan hadis Nabi yang mengatakan barengkan haji dengan umroh, karena haji dan umroh menghilangkan kefakiran. Antum baru pergi haji furoda nih 500 juta. Terus setelah itu antum berangkat haji umroh lagi 50 juta. Kira-kira keluar berapa itu duitnya? 550. Dari mana itu 550 kita keluarkan terus kita menghilangkan kefakiran? Kan fakir jadinya kita. Ibarat kata kita pegang uang 550 juta nih ya. Pas. Net lah kalau bahasa orang itu. Kita bayar furoda 500, kita bayar umroh kemudian 3 bulan kemudian 50 juta. Berangkat. Entek kita duitnya. Yang ada kan kita fakir. Tapi disinilah iman itu. Tidak bisa antum bermain matematika di situ. Tapi iman yang harus bermain. Dan antum tanya orang-orang yang dia sudah sering umroh bolak-balik. Apakah dia miskin? Tidak. Tidak miskin dia. Justru sing miskin ini kata Imam Al-Bukhari dalam babnya dalam Kitabur Riqaq itu, innal mukthirin al-mukillun, ono sing sugi tapi melarat. Sugi tapi melarat, ada sing melarat tapi sugi. Antum paham enggak maksudnya istilah ini? Ada orang yang sugi tetapi dia melarat. Di dunia dia kumpulkan harta, dia banyak, punya uang banyak, tapi di hari kiamat dia orang paling melarat. Kenapa? Karena tidak punya bagian dari harta yang banyak ini. Tetapi ada orang di dunia, biasa-biasa dia hartanya. Jualan sayur ya paling dapat keuntungan per hari 50.000. Tetapi dia rutin sedekah. Padahal uangnya tidak biasa aja. Justru orang seperti ini di hari kiamat, uang sugi dia. Dia sugi. Karena dia menginfakkan untuk akhiratnya. Dan nanti di akhirat dia akan melihat hasilnya. Dan lebih banyak daripada orang yang punya harta banyak tapi dia tidak pernah mengeluarkan, tidak pernah memberikan kepada yang lain. Sekali lagi ya, bab masalah sedekah itu bukan bab matematika. Itu nggak bisa main matematika. Tapi itu bab iman. Sedekah, haji, umroh, itu bukan bab matematika, itu bab iman gitu. Makanya kenapa disebut dengan iman itu ada sidq? Karena kita apakah yakin dengan janji Allah atau tidak? Itu dia pertanyaannya dalam diri kita. Yakin nggak sama janji Allah Ta'ala? Sekarang nih kalau antum butuh bukti, kurang bukti apa coba? Para sahabat, kurang bukti apa mereka? Ya, lihat Utsman, seorang pengusaha yang cerdas. Dia memikirkan investasi jangka panjang. Antum kalau ke Medina, ya, kalau antum menghadap ke utara, biasanya di pintu 17 ke utara, 18 sana itu ke utara. Posisi sebelah kiri sebelah sana itu. Sebelah kiri itu ada nama hotel itu Waqaf Utsman namanya. Itu Utsman punya. Hartanya nggak didapatkan sama Utsman, tapi apa yang didapatkan sama Utsman? Pahalanya. Karena setiap hasil dari hotel tersebut digunakan untuk kepentingan kaum muslimin dan dia dapat pahalanya. Nah, ini dia. Iman mainnya, bukan masalah matematika. Antum nggak bisa main matematika dalam masalah harta itu, dalam masalah sedekah nggak bisa. Karena bukan babnya. Mau teori matematika, teori ekonomi, apalagi itu manajemen akuntansi, apalagi lah. Itulah. Ya, nggak masuk itu. Ya, tidak masuk. Antum mau panggil auditor sepintar apapun untuk menjelaskan masalah ini itu tidak bisa, karena dia masalah iman di sini, iman yang bermain, bukan masalah ilmu-ilmu seperti itu, tidak. Iman. Taib. Dikatakan sama saya di sini. Beliau ingin menjelaskan masalah ini. Kata beliau, kenapa sedekah itu disebut dengan burhan? Ini pendapat saya ya. Annal mala mahbubun lin nufus. Namanya harta itu sesuatu yang sangat dicintai oleh jiwa. Betul ya? Semua orang suka sama harta. Antum dikasih uang 100 juta, masa antum tidak mau jamaah? Oh enggak, saya tidak butuh dunia Ustaz. Ah, bohong ya. Antum dikasih 100 juta, masa antum tidak mau? Ya.
100 juta, nggak usah 100 juta lah. Atau juga nggak ada yang ngasih kita 100 juta juga kan. Sekarang kalau ada orang nih datang ke antum, ya, bilang, saya mau kasih antum uang 100 ribu. Oh, Masya Allah, barakallahu khair, barakallahu fiik. Anda dipuji, Masya Allah, anta khairun nasi fil ardh, manusia terbaik di mana? Semua habis, semua. Gara-gara 100 ribu doang. Kasih ambil, Masya Allah, senang, bahagia. Baru 100 ribu. Paling kalau 100 juta. Apalagi kalau yang ngetuk pintu kita seperti pintunya Sa'ad bin Amir Al-Jumahi. Diketuk pintu rumahnya, Assalamualaikum. Ada 4.000 dinar dari Amirul Mukminin, 16 miliar. Kira-kira antum dikasih 16 miliar, apa yang antum pikirkan, jawab? Coba. 16 miliar, antum berandai-andai aja dulu. Ya, siapa tahu suatu satu punya uang 16 miliar kan? 16 miliar. Kalau kita kan, oh buka usaha, buka ini segala, oh semua. Oh di daftar haji, apalagi, oh enggak, saya enggak mau haji reguler karena nunggunya 30 tahun. Keburu mati saya. Langsung, bila perlu hari ini saya berangkat haji. Gimana berangkat haji orang bulan Rabiul Awal kok? Berangkat, kalau bisa umrah dulu. Setelah itu daftar haji. Cari travel terbaik. Pokoknya saya harus berangkat tahun ini. Dikasih, oh semua itu pemikirannya. 16 miliar, tapi tidak dengan Said. Said dapat uang 16 miliar. Alih-alih dia bilang, Alhamdulillah, binikmatihi tatimmu sholihat. Gak ngomong gitu dia. Dia dapat uang 16 miliar. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kata dia. Istrinya kaget. Ya apa mati tak Amirul Mukminin? Oh enggak. Ini lebih dahsyat daripada Amirul Mukminin meninggal dunia. Apa itu? Laqad dakhalat aliyat di dunia litufsida akhiratina. Dunia masuk ke dalam rumah kita, ngerusak akhirat kita. Bagi 16 miliar itu. Bagi jemaah. Walau diambil 1 dinar pun. Gak diambil sama dia. Kalau kita, ojor ya, 100 dinar kita doang, kita orang ini. Sisa bagi. Kita gitu. Sahabat tidak. Nah, umumnya jiwa itu senang sama harta jemaah. Senang sekali. Kalau antum ingin tahu rasanya senang antum sama harta itu. 1, kalau antum dapat gaji pertama, antum bisa beli kendaraan pertama. Sayangnya antum, ada orang jenggol dikit. Oh ya apa ini? Cash ini. Sayangnya kita sama itu sudah menunjukkan. Dan memang duniawi sudah. Tabiat manusia, Allah sudah katakan dalam Al-Quran. Zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatir. Dan seterusnya. Sudah tabiat manusia. Benar Allah jadikan itu sebagai tabiat. Tetapi jangan sampai kemudian itu menjadikan kita lalai dari beribadah kepada Allah. Itu poinnya di situ. Nah harta itu dicintai sama jiwa. Wala yabdulul mahbub illa fi talabi ma huwa ahad. Dan umumnya seorang tidak akan mengeluarkan harta itu kecuali pada perkara yang dia senangi. Ya, yang dia senangi. Dia pengen beli ini, pengen beli itu. Bahkan dia sudah taruh listnya itu. Dia pengen ini, beli ini, segala macam. Sudah. Semua perkara-perkara yang dia senangi. Wahada yadullu ala imanil mutasaddiq. Maka inilah bukti dari keimanan orang yang bersedekah itu. Dia harus melawan apa yang menjadi hawa nafsunya itu. Untuk dia tundukkan, kemudian dia mengeluarkan pada sesuatu yang dia tidak senangi. Sedekah. Siapa yang senang sedekah, jemaah? Gak ada yang senang sedekah itu. Bayangkan ada orang datang minta-minta sama kita. Atau satu haul, bukan haul kematian ya. Kemudian antum, haul maksudnya 1 tahun harta gitu loh. Tiba 1 haul, antum harus mengeluarkan, antum kasih sama orang. Kadang ada perasaan, enak orang ini, anak kerja siang malam batin tulang peras keringat. Giliran dia dapat untungnya dari anak. Kadang-kadang ada timbul perasaan demikian. Iya. Adzan dulu. Iya.
La ilaha. Asyhadu an la asyhadu anna Muhammadar Rasul. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Allahumma rabbana atina fis samawati
Baik, kita lanjutkan sedikit. Jadi jamaah sekalian, oleh karena itu, kenapa sedekah itu disebut dengan burhan? Karena dia bukti dari keimanan, dan di situ kita pasti akan bertarung dengan jiwa kita untuk mengeluarkan. Apalagi kalau kita mengeluarkan pada perkara yang itu tidak kita senangi, ya. Rasanya seperti berat. Tapi coba kalau kita mengeluarkan harta itu pada perkara-perkara yang kita cintai, sangat mudah. Contoh misalkan ya, kan di antara indikasi atau tanda harta itu yang berkah itu, ketika harta tersebut kita bisa berbagi kepada kerabat. Kadang kalau sama kerabat dikasih atau kita memberikan harta kepada kerabat itu rodok berat biasanya. Tapi coba kalau traktir teman itu berapapun dikeluarkan itu dibayar itu. Dibayar. Tapi kalau ngasih kepada kerabatnya kadang-kadang berat. Apalagi ngasih sama orang tua. Kita anak laki-laki kan punya kewajiban untuk memberikan nafkah. Ya. Nah ini yang sekiranya perlu untuk kita evaluasi diri kita. Ya, karena dia sebagai bukti sedekah itu. Oleh karenanya hati-hati dalam masalah ini jemaah. Ya. Dan sedekah ini kata para ulama termasuk salah satu cara terbaik untuk kita mengalokasikan dana yang kita miliki sebagai bentuk persiapan jawaban kita nanti di hari kiamat ketika kita ditanya min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dari mana engkau mendapatkan harta tersebut dan untuk apa engkau habiskan. Dan cara yang terbaik adalah dengan kita bersedekah. Ya, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya para jamaah sekalian, jangan kita mau dikuasai dengan harta. Karena Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, beliau pernah menyebutkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi pernah mengatakan, la yazalu qalbul kabir syabban fisnatain. Senantiasa seorang yang sudah tua, dia memiliki jiwa muda, itu dalam dua kondisi. Padahal usianya sudah tua. Tapi kalau secara jiwa muda. Ya kan kadang-kadang sering kita dapat itu. Usia boleh tua Ustaz, tapi jiwa semangat tetap 45 katanya. Ya. Nah yang pertama kata Nabi, kondisi itu adalah fi hubbid dunya. Ketika seorang mencintai dunia. Nah mencintai dunia itu salah satunya adalah terlalu mencintai hartanya. Sehingga dia akan terus menumpuk hartanya. Alhaakumut takatsur. Celakalah orang yang dia itu hanya kerjaannya menumpuk memperbanyak harta. Hatta zurtumul maqabir. Tahu-taunya sebentar lagi dia masuk kubur. Kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun. Kelak hasil dan penyesalan yang dia lakukan itu dia akan melihatnya nanti di hari kiamat. Bahkan yang lebih parah, Allah mengatakan di dalam surat Al-Humazah itu, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa addada. Wa addada itu dia ngitung-ngitung terus hartanya. Pagi buka mobile bankingnya berapa, siang buka, malam buka, setiap hari buka. Dia buka terus, khawatir uangnya hilang. Dibuka terus, dicek terus. Pergi ke berangkasnya, lihat, oh kurang 100 nggak nih? Oh enggak, dihitung lagi, terus dihitung tiap hari. Jadilah dia budak-budak dunia.
Dia habiskan waktunya hanya untuk masalah-masalah seperti itu. Ya, maka jangan kita menjadi yang demikian. Dan ini biasanya tertimpa pada orang-orang yang tua. Dia menganggap dirinya masih muda, padahal dia sudah tua. Itu disebabkan karena dia terlalu cinta dengan hartanya. Itu masuk dalam sabda Nabi SAW tadi. Jangan sampai menjadi wong sugi tapi melarat. Tapi jadi orang yang benar-benar sugi, kemudian di akhirat juga sugi gitu loh. Kalau nggak bisa jadi wong sugi dunia, sugi akhirat, nggak apa-apa melarat dunia, tapi menjadi orang sugi di hari kiamat. Dengan terus kita mengeluarkan infak di jalan Allah Ta'ala. Nominalnya berapapun, berikan, kasih, bantu. Dakwah ini, kasih kerabat kita, kasih keluarga kita. Kalau keluarga sudah, kita berikan semua, kasihkan kepada yang lainnya. Nah, sedangkan yang kedua, yang menjadikan seorang yang sudah tua tapi menganggap dirinya masih muda itu adalah watulil amal. Kalau dia sudah memiliki panjang angan-angan, ya panjang, pingin punya ini, tapi dia lupa usianya pendek. Ya. Pendek usianya. Tapi angan-angannya itu, kalau kita mau lihat angan-angannya, kita breakdown satu-satu, itu berdasarkan usia, butuh waktu sekitar 150 tahun. Tapi usianya nggak sampai 100. Ya orang-orangnya panjang sekali. Ya pingin ini, pingin itu. Ya Allah jemaah. Nanti di akhirat sudah semua itu. Tidak ada kematian. Antum mau minta apa? Minta sama Allah Ta'ala. Di akhirat kita dapatkan semuanya. Yang penting kita di dunia ini maksimalkan kesempatan. Ya, maksimalkan kesempatan. Ingat sabda, ingat perkataan Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, ya ini kita cukup sampai di sini ya. Karena pembahasan berikutnya ini lumayan panjang. Masalah sabar. Karena sabar ini nanti akan dibahas oleh Syekh di sini panjang lebar. Ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ketika beliau melihat matahari terbenam, beliau menangis. Nangis. Kalau kita kan melihat matahari terbenam, apalagi di pinggir pantai ditemani dengan degan, enak coba. Sama jagung bakar. Kalau antum ingin merasakan kondisi itu, kenjeran nggak bisa. Kenjeran nggak bisa coba. Menikmati sunset, indah bagaimana matahari itu menjadikan laut yang biru menjadi merah, kemudian langit yang biru menjadi kemerah-merahan. Tapi Abdullah bin Mas'ud justru beliau menangis. Sedih gitu loh. Lalu beliau mengatakan, "Ma nadimtu syai'an atau ma nadimtu ala yaumin nadami." Tidak ada sesuatu yang sangat aku sesalkan dalam hidup ini. Atas satu hari, gharabat fihi syamsuhu. Matahari terbenam pada hari tersebut, naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali. Usiaku berkurang, tetapi amal kebaikanku tidak bertambah. Sedangkan dengan berlalunya satu hari, maka berlalu pula kesempatan kita untuk mengumpulkan amal. Semakin menipis kesempatan kita untuk beramal. Sehingga sampai pada akhirnya nanti kita meninggal, tidak ada kesempatan kedua. Kesempatan itu hanya datang satu kali untuk kehidupan kita di dunia. Maka maksimalkan ya dengan kebaikan jemaah. Sehingga kata para ulama, manfaatkan kehidupan kita ini dengan kebaikan. Kalau memang Allah Ta'ala membuka kesempatan bagi kita untuk beramal, jangan tunda-tunda, segera lakukan. Ada niat ingin sholat sunnah, segera sholat sunnah, gak usah tunggu. Misalkan niat nih, lihat jam ingin sholat duha, ternyata baru jam 9, sholat aja, gak usah tunggu sampai jam 10 sampai setengah 11. Yang ada nanti tidak jadi sholat kita. Karena Allah membuka taufiknya pada jam tersebut. Ketika kita ingin bersedekah, apapun yang ada di dalam kantong kita, coba dikeluarkan dulu, dikasihkan. Ya. Jangan tunggu nanti, oh sudahlah kalau sudah saya kaya. Nanti kalau antum kaya nggak sedekah-sedekah nanti jemaah. Kapan Allah membuka itu? Langsung. Dan itulah perintah dari Nabi SAW. Badiru bil a'mali fitanan. Bersegeralah kalian melakukan kebaikan sebelum datangnya namanya fitnah. Karena kalau fitnah sudah datang, nggak bisa kita beramal. Yang ada kita menyesal jemaah. Tapi mungkin ini bisa kita sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Aku qouli hadza subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.